Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan, saat ini kembali berjumpa dengan Encitika Maniku. Dan saat ini Encitika akan membahas Bina Anak pelajaran 35. Dan pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat dalam kitab Matius pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan semoga pembacaan firman Tuhan ini dapat kita baca bersama. Shalom, damai di hati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini sesuai dengan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Matius 16 ayat 13 sampai 20, judul pembacaan tentang pengakuan Petrus. Dan tokoh Alkitab tentunya di saat ini Encitika akan menceritakan tentang Petrus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Di sebuah kota Romawi kuno, di bawah kaki gunung, tepatnya di bawah kaki gunung Hermon Israel. Nah, ada sebuah kota yang ada di Israel, yaitu kota Kaisarea Filipi. Nah, sebelum Encitika mau lanjut baca cerita, Encitika mau tanya Pak adik-adik, siapa di sini yang punya kerinduan untuk datang ke Israel, pergi ke Israel? Coba angkat tangan, Encitika mulia. Nah, Encitika sendiri punya kerinduan untuk pergi ke Israel. Nah, adik-adik, kalau torang ada kerinduan untuk ke Israel toh, ada satu kerinduan torang mau kemanapun itu, torang harus apa kote? Rajin belajar toh, rajin sekolah, supaya torang mau dapat apa? Dapat gapai torang pe cita-cita toh. Pasar kamari, torang dapat kerja bagus, ada berkat, torang boleh datang ke Israel. Torang boleh bawa torang pe mama dan papa kan untuk datang ke Israel. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di cerita saat ini di sebuah kota yang berada di Israel yang bernama Kaisarea Filipi yang tadi Encitika bilang, ketika saat itu Tuhan Yesus tiba, dia ada bersama dengan murid-muridnya. Adik-adik tahu, tiba-tiba ini Tuhan Yesus bertanya pada murid-murid. Tuhan Yesus tanya begini pada orang. Menurut orang-orang atau orang-orang berkata, siapakah anak manusia itu? Tiba-tiba ada yang menjawab, oh, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang lain menjawab, Elia. Ada juga lain yang menjawab, oh, orang bilang kata Yeremia, yang salah satu para nabi. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba ini Simon Petrus menjawab Tuhan Yesus pertanyaan. Simon Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik, tiba-tiba ini Tuhan Yesus bilang Pak Petrus, toh berbahagialah engkau Simon Petrus, karena yang menyatakan ini kepadamu adalah Bapakku di sorga. Nah, adik-adik, Tuhan tahu kalau yang Simon Petrus bilang ini berasal dari DP Bapa di sorga. Encitika kotek mau tanya, ada yang tahu siapa itu Mesias? Nah, coba angkat tangan. Nah, kalau ada yang tahu itu Mesias, boleh jawab. Nah, Encitika gambarkan itu Mesias itu adalah sang pemenang dan penyelamat umat manusia. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Enci kotek mau tanya siapa di sini yang jaga baun itu film-film superhero? Apalagi setiap hari Minggu kan, kalau orang sudah selesai datang sekolah Minggu toh, pulang ke rumah, orang putar TV, ada yang jaga baun itu superhero. Angkat tangan sini yang jaga baun. Film Spider-Man, toh Superman, Batman, toh Power Rangers. Nah, adik-adik, dorang ini terkenal di film-film menyelamatkan apa? Orang-orang yang lemah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ini superhero ini torang bauni di film yang sesungguhnya menyelamatkan umat manusia atau orang-orang yang lemah, yaitu Mesias atau orang pe Tuhan Yesus Kristus. Ternyata tuh film-film yang adik-adik jaba uni di televisi itu cuma sekedar film menghibur 4 orang, tetapi sesungguhnya
yang menyelamatkan torang umat manusia, menyelamatkan adik-adik, encik Tika, bahkan torang semua, ternyata adalah Mesias atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Allah utus ke dunia untuk menyelamatkan orang manusia. Jadi dia datang ke dunia menderita sampai disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit serta naik ke sorga. Nah, adik-adik, orang boleh bayangkan Tuhan Allah ini sayang orang, dia mengutus DP anak datang ke dunia. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus juga menjanjikan untuk apa? Memberikan orang semua penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang selalu ada pada orang, yang selalu menyertai orang perjalanan kehidupan. Lewat Roh Kudus, orang selalu mampu melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini di pembacaan kita, ini Petrus ini ternyata dia bukan hanya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, tetapi dengan ketaatan Petrus juga ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yesus. Yang orang baca tadi apa kutip? Nah, Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus, yaitu apa? Memegang kunci sorga. Adik-adik bayangkan, nyandak gampang orang dapat kepercayaan dari orang lain kalau orang kehidupan setiap hari. Orang ketika dipercayakan melakukan sesuatu, berarti orang punya kejujuran sampai orang percaya pada orang. Nah, adik-adik bayangkan kalau pada orang kehidupan orang ini jujur, dimanapun orang pasti ada banyak orang yang percaya pada orang. Ini Tuhan Yesus yang percaya kepada Petrus. Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saat itu lagi Tuhan Yesus bilang pada Petrus, Petrus, berbahagialah engkau, karena bukan manusia yang menyatakan ini, tetapi yang menyatakan ini sesungguhnya adalah Bapakku di sorga. Tuhan Yesus tahu ini Petrus ini menyatakan bahwa dia adalah Mesias dari DP Bapa di sorga. Karena satu bukti ketaatan ini Petrus, sampai dia dipercaya oleh Tuhan. Orang tahu bersama ini Petrus pekerjaan dia melayani Tuhan lewat memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan. Jadi ini Petrus ini selain dia menyampaikan firman Tuhan, dia juga mengajak orang-orang untuk mengikuti dan percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu itu ketika Petrus ini memberitakan Injil, banyak orang yang bertobat lewat Petrus khotbah. Orang pernah dengar cerita firman Tuhan tentang khotbah Petrus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan saat ini dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 ini, kita belajar tentang Petrus dalam ketaatannya dia dekat dengan Tuhan. Dia mau hidupnya dia beri untuk Tuhan. Kalau orang masih kecil anak-anak, adik-adik semua, kalau belum mampu menyampaikan firman Tuhan, orang boleh melakukan firman Tuhan dalam orang kehidupan. Jika kasih contoh, firman Tuhan orang yang bisa sampaikan. Tapi ketika orang lakukan dalam kehidupan orang, misalnya adik-adik mengasihi mama dan papa di rumah, menghormati orang tua, mengasihi orang-orang di sekitar, teman-teman, guru-guru di sekolah minggu. Ketika orang menebarkan kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, orang rajin berdoa, rajin baca firman, rajin datang beribadah, rajin ke sekolah minggu, rajin dengar firman Tuhan. Itu orang semua menyampaikan firman Tuhan lewat orang perbuatan. Orang bertutur kata dengan baik, nyandak jamu make, nyak jama lawang mama dan papa di rumah. Itu salah satu bukti nyata bahwa orang melakukan firman Tuhan dalam orang kehidupan setiap hari. Karena ketika orang mampu melakukan semuanya itu, adik-adik,
percayalah pasti kehidupan orang semua diberkati oleh Tuhan, sama dengan Petrus diberkati oleh Tuhan kehidupannya. Marilah orang melakukan semua ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati orang semua. Amin firman Tuhan.